sambil makan dikunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bung. Oke, siap. Gimana mau kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Gimana kembali juga kamu? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya. Yang sehat ya tetap menjaga kesehatannya. Yang belum sehat sakit itu ya semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Oke, amin. Kali ini kita ngobrol apa nih Bung Aul? Kita akan ngobrol tentang saja. Apa itu Bung Aul? Ngobrol asik seputar Jalalai. Oke, asik. Kira-kira siapa yang tamu dengan kita ini? Yang katanya Tamunya? penuh dengan semangat yang memporak-porankan kader. Berarti beliau ini jago ini dalam membahas tafsir-tafsir kayak gini. Di media sosial aja dia banyak mengkritik suatu pemerintah itu dengan tajam. Apa itu kalau dia? Asik. Berarti bintang tamu kita kali ini Wah, bukan main-main. pasti ya. Ya, siapa ya? Ini berarti dia famous ya di Fakultas PP Anwar. Wah, famous sekali dia. Harusnya Artis itu. teman-teman harus pada tahu, maksudnya teman-teman harus pada tahu sih ini siapa. Langsung aja, tanpa basa-basi ya, tanpa basa-basi kita sambut beliau-beliau ini. Oke. Ustadz Vito dan Ustadz Alfi. Kembali lagi dengan kita Di podcast PWR. Apa tuh artinya? Podcast Wirdun. Podcast Wirdun. Oke. Nah, sekarang Bang, kita sekarang sudah sampai narasumber ini. Wah. Kita datangkan, kita undang. Nih, sana ada Bung Alfi, ada Ustaz Alfi, dan di sebelah saya ini Ustaz Gembul. Kali ini ya ini ya Ustaz Vito. Ya. Ustaz itu selamat datang di podcast kita. Selamat dulu. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Tapi gimana? Ya, seperti yang Anda lihat, saya sehat. Ya, Seperti perut saya sehat sekali. Yes. Berarti udah Ngintip nggak? Kira-kira kita basa-basi dulu ya. Basa-basi Masa dulu ya. langsung mulai ke tema kan nggak asik juga ya. Iya. Nah, kira-kira Bung Alfi, Ustadz Alfi. Alfi, kesibukannya apa ya nih setiap harinya? kesibukan gimana nih? Kesibukan di pondok atau kesibukan yang lain? Oh, begitu pondok ngajar ya? Iya, seperti yang biasanya. Oke, keren sekali ya, taruh Masih kita kali ini. bisa ngajar di pondok ya Mas Alfi, Mas? Berarti bentar lagi nikah dong. Oh, itu juga. Asik, kok tahu Anda? Juga namanya juga itu entertainment kan banyak yang mengapa. Yes, seperti itulah alur kehidupan di pondok. Kalau udah mengajar tuh bentar lagi biasanya nih. Berarti Oke. ngaji, ngopi, rabi. Yes, itu prinsipnya anak-anak santri sekarang. Nah, sedangkan Bung Vito gimana nih kesibukannya? Kesibukannya masih seperti Ah, biasa. gimana tuh biasanya? Bangun tidur, Kalau tidur terus? terus beribadah Oh, oke. dan mencoba bermanfaat kepada sesama. Wah, alhamdulillah. Masya Keren Allah, kali bagus sekali ya. ya. Bagus itu daripada kita itu pulang sambil ngopi gini aja. Daripada kita. Berarti Bung Vito ada nggak besok kira-kira bakal kayak Ustadz Alfi bakal menikah deket-deket ini atau masih jauh? Mungkin masih agak lama, Masih agak karena lama. memang pertama yang dicari nggak ada. Aduh, semoga habis podcast ini ada. Amin amin. Nanti DM ya, DM di Langsung IG saya. Ini di bawah ini nanti ada Iya. IG-nya Ustadz Alfi dan Ustadz Ustadz Vito. Vito. Nanti kita taruh di bawah sini. ya, bikinnya. Tunggu aja kawan. Pokoknya langsung diberi pick aja. Oke, langsung kita ke bahasan aja yuk. Belum. Oh ya, sorry. Oke. Makan dulu. Oh ya, gua kan mau minum apa ya Mas Ustadz? Es kopi, es kopi. Es kopi Oh juga. ya, oke saya ambilin dulu ya. Sembari kita nunggu siapa Bung Aul, kita ya basa-basi dulu lah, Ustadz. Kira-kira Ustadz tuh kalau di pondok itu biasanya belajarnya ngajinya kitab apa aja sih? Kalian berdua. Beliau. Mulai dari saya dulu ya. Iya. Karena di pondok itu biasanya banyak kitab-kitab yang dipelajari seperti kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, maupun kitab-kitab tafsir. Nah,
Banyak juga ya. Ya begitulah, kalau di pondok banyak kitab-kitab klasik yang dipelajari, yang dikaji. Itu kalau dari saya. Nanti kalau dari Ustadz Vito paling beda lagi. Kalau dari saya seperti pada biasanya, mungkin nggak sedikit Nggak jauh berbeda. Nah, itu. Udah datang. Bentar. Itu enggak kopi kenangan good day. Nah, ini tadi ya. Apa kopi apa? Kenangan good day. Kopi kenangan good day. Selamat tinggal. Selamat tinggal kawan-kawan. BTW ini minumnya cuma satu. Tinggal kurang satu. Kurang di briefing, kayaknya kurang di briefing. Jangan sesuai dengan namanya, Ustadz. Good day. Hari yang baik. Ya, ini monggo diminum. Nih monggo. Oke, siap. Diminum semuanya, Gus. Ini endorse tuh gimana ini? Enggak sih, tanpa sponsor. Tanpa sponsor ya? Tapi kalau ya mau boleh lah di calling aja. Ini BTW Kamil paling enak kalau menurut saya. Kok kita malah Oh, minum dulu kan? Minum dulu. Siap. Mau lihat minumnya Ustadz itu sama nggak ya? Iya. Kita berdua ya. Wow, Mas bismillah dulu. Sorry Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh gitu, gak 3 kali ini. Alhamdulillah. Oke. Bung Aul, Gimana? di sini dong Bung Aul. Oke. Nah, kan kita udah datang narasumber nih. Iya. Kira-kira tadi kita mau ngobrol apa? Nah saja. Apa tuh nah saja? Ngobrol asik seputar Jalalain. Masya Allah, keren. Oke. Jadi gini, Ustadz Alfi sama Ustadz Tito. Nah, ya. Jadi ada pertanyaan yang kita pengen tanyakan Iya. kedua Ustadz. Bener. Yang pertama itu kan di kalangan santri kan mungkin udah nggak asing lagi, sudah familiar. Ya kayak contohnya kitab-kitab tafsir yang mau kita bahas itu di kitab ini. Tolong Ustadz ambilin. Nah, jadi tafsir Jalalain. Nah, kita berdua kan masih asing lah ya. Asing sekali ya. Belum familiar kita. Nah, kita itu jadi pengen tahu siapa sih yang ngarang kitab ini, terus gimana ceritanya, metodenya juga gimana. Kan kita berdua belum tahu nih. Iya. Nah, kita pengen tanyakan itu kepada Ustadz boleh. Tito. Ini tafsir Jalalain ya. Monggo Ustadz itu dijawab tadi. Ya, apa sih itu tafsir Jalalain? Memang benar tadi seperti yang dikatakan, tafsir Jalalain itu memang sebuah kitab tafsir Al-Quran yang memang sudah cukup terkenal, cukup masyhur di kalangan pesantren, karena biasanya itu di setiap pondok, mungkin hampir bisa dipastikan setiap pondok pasti mengaji dengan kitab tafsir Jalalain tersebut. Namun dari kitab tafsir Jalalain ini ada yang mungkin sedikit unik, sedikit berbeda dari kitab-kitab yang lain. Karena kalau biasanya sebuah kitab itu dikarang oleh satu orang, tapi untuk kitab tafsir ini dikarang oleh 2 orang sekaligus. 2 orang sekaligus. Kok bisa seperti itu gimana? Karena memang dulu awalnya pengarang yang pertama, karena biasanya kitab-kitab yang lain itu dikarang oleh 1 orang, tapi khusus untuk kitab ini dikarang oleh 2 orang sekaligus. Yang kebetulan kedua orang tersebut yang mengarang kitab ini sama namanya, yaitu Jalal. Yang pertama adalah beliau Imam Jalaluddin Al-Mahali, dan kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Berarti muridnya itu? Iya, karena ada fasenya ya, Bung? Ada fasenya, ada fase 1 yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali, kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, begitu. Untuk fase pertama itu dimulai pada tahun 1459 Masehi. Lama sekali. Lama. Kita cuma belum ada di Iya, dunia. belum ada di dunia. Belum ada. Mungkin bapak kita juga belum ada. Iya memang. Jangan kan bapak kita. Mbah ya paling. Iya. Belum lahir. Itu dia kita ya. Kemudian selanjutnya di fase kedua dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti pada tahun 1505 Masehi juga. Wah, itu berarti pengarangnya 2 imam dan namanya sama ya? Namanya sama, maka dari itulah diberi nama tafsir Jalalain.
Kalau diartikan itu artinya Jalal dua. Oh iya, Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahali. Oke ya Gitu. Oh, gitu itu kan. Iya. Nah, kemudian kesamaan-kesamaan yang lain, kedua imam ini yang bernama Jalal ini juga lahir di Kairo juga. Kedua Sama-sama. imam tersebut lahir di Kairo juga. Namun yang berbeda pada masanya saja. Dan ternyata Imam Jalaluddin Al-Mahali meninggal lebih dulu dan kemudian dilanjutkan oleh beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian kan udah lama. Iya, nggak apa-apa lah ya. Oh, iya. Terus kemudian dalam konteks penulisan itu, kalau biasanya orang-orang yang memang ahli, karena saya juga hanya mendengar penjelasan beliau-beliau yang memang ahli. Penulisan yang pertama oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali itu dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Surat Al-Kahfi Dari surat An-Nas. Berarti sampai surat An-Nas. Berarti dari setengah. Iya, setengah yang belakang. Setengah kedua. Iya, setengah kedua. Iya. Kalau kemudian setelah itu beliau meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Al-Isra. Nah, terus Fatihahnya? Nah, kemudian untuk surat Al-Fatihah itu ditafsiri di paling akhir. Maka terakhir. Iya. Berarti bukan di awal ya? Bukan di awal. Nah, makanya memang sedikit berbeda kitab-kitab ini daripada kitab-kitab yang lain karena itu gitu. Keren juga. Keren. Begitu, makanya kalau mungkin teman-teman kalau kita tahu kitab-kitab tafsir yang mungkin cetakan lama, itu sebagian besar surat Al-Fatihahnya berada di belakang. Bentar. Itu kira-kira cetakan lama apa baru ya? Coba dicek tolong Ustadz. Itu Al-Fatihahnya di awal atau di akhir ya? Oh, ini di akhir. Ini di akhir. Di awal. Oh, di awal. Ini cetakan baru berarti ya? Berarti ini termasuk cetakan yang Cetakan yang terbaru ini. Iya. Iya kawan, tafsir Jalalan cetakan terbaru. Jadi teman-teman yang pengen tahu tafsirnya gimana atau ya pengen tahu lebih dalam ya, itu bisa lah nanti beli di offline store atau di online store juga banyak kok. Yang malas mager keluar itu bisa beli di online store. Nanti bisa di toko oranye atau toko hijau, bebas terserah. Runstore juga ada? Runstore juga ada kalau mau beli. Nanti tinggal calling aja. WA di bio. Oke, ini bio. Tadi gimana lanjutannya? Kemudian setelah itu tafsir Jalalan ini memang biasanya dipelajari di awal-awal untuk kalangan yang naik kelas untuk di fase untuk bisa memahami tafsir, fase kelas-kelas yang ada kitab tafsirnya itu di awal mempelajarinya itu dari tafsir Jalalain dulu. Gitu. Karena dalam tafsir tersebut itu penjelasannya ringkas dan tidak bertele-tele. Jadi memang kalau untuk orang-orang yang awal mengaji tafsir itu memang sangat mudah dipahami begitu. Begitu. Kelebihannya nggak main-main ya? Nggak main-main juga. Dasar sebuah tafsir Jalalain ya maksudnya? Iya, begitu. Kemudian seringkali di ayat-ayat yang beliau tafsiri itu ada penjelasan i'rab dan ilmu qiraat. Jadi ada ilmu nahwu di dalamnya, ada ilmu qiraat di dalamnya juga. Oh, ilmu qiraat tuh kayak baca-baca gitu ya? Iya. Begitu. Terus kemudian pandangan fikih juga ada di sini karena dapat diketahui juga kedua imam tersebut adalah Ahli fikih. Oh. Dan pengikut madhab Syafi'i juga. Syafi'i juga. Syafi'i Berarti, juga. Nah ini sama berarti ya? Sama. Mas Syafi'i kan? Syafi'i. Jangan-jangan Saya Alvito saya. Enggak, saya mau Syafi'i modern aja. Oh iya. Syafi'i modern. Saya modern. Lanjut Ustaz. Kemudian Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti ini selain beliau juga jadi muridnya Imam Jalaluddin Al-Mahali, Ya. beliau juga jadi muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau nggak salah dia adalah pengarang kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Itu adalah kitab hadis-hadis tentang fikih. Jadi semua hadis-hadis Rasulullah tentang fikih ubudiyah itu dikumpulkan menjadi kitab Bulughul Maram Di tersebut. kitabnya tadi Al-Asqalani itu tadi ya? Iya. Kemudian serta kedua imam tersebut itu adalah teologinya, alirannya itu adalah aliran Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari begitu. Makanya memang di Indonesia sangat cocok karena sebagian masyarakat Indonesia cara
berfikihnya, kemudian aliran-aliran tauhidnya itu juga memang cocok sama dengan pengarang dari kitab ini begitu. Izin gelap. Gak apa-apa. Agak banjir ini ya Allah, banjir. Mungkin sedikit masukan ya buat podcast PWR. Oh iya. AC atau biar kita lagi awalan Ustaz ya. aduh susah. Ini Nanti bilang ke sponsoret Anurmart. Oh siap. Kemudian selanjutnya itu adalah cara tafsirnya. Cara tafsirnya. Iya. Cara tafsirnya kalau dilihat-lihat di bagian yang Imam Jalaluddin Al-Mahali kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti itu memang sama. Coraknya itu sama, caranya juga sama, kemudian isi-isinya itu tidak beda, tidak jauh beda dan saya sendiri pun kalau melihat kemudian membaca dari bagian depan, bagian belakang itu saya kira nggak ada perbedaan. Jadi memang entah kenapa, memang karena mungkin beliau berdua chemistry-nya sudah kuat ya. Akhirnya memang ide-idenya juga sudah satu, kemudian sudah menyatu dan cocok. Kemudian akhirnya gaya penulisan dan materi-materi yang dituliskan di kitab tersebut pun sama akhirnya. Nah, ya namanya murid dengan guru juga ya. Chemistry-nya kuat. Chemistry-nya sudah nyantai, nggak bisa lepas gitu. Nah, bisa lepas tadi. Iya. Walaupun sudah berpisah alam, tapi memang masih nyambung. Yang itulah namanya ta'aluk hubungan batin. Oke. Seorang guru dengan murid itu. Insya Allah. Pengen nggak, Bung? Pengen sekali ya itu. Ya, semoga kita kelak bisa seperti itulah ya. Amin. Kemudian metode penafsirannya itu menurut jika dilihat dengan teori-teori yang ada, teorinya yaitu dengan pendekatan tahlili dengan corak birro'i begitu. Dengan pendekatan tahlili, coraknya birro'i. Iya. Begitu. Nah, maka itulah kitab ini memang sangat cocok dipelajari di kalangan-kalangan kita, kalangan-kalangan yang masih awal untuk mengaji tafsir. Di awal mengaji tafsir memang cocok sekali begitu. Oh berarti yang ingin ngaji, berarti orang-orang pemula atau awam itu ingin ngaji tafsir Jalalain cocok sekali ya? Sangat cocok ya Ustadz ya, sangat cocok. Iya sangat cocok. Jadi kita langsung aja di sini. Gimana Ustadz, ada waktu luangnya besok? Bisa aja mengawal. Yang penting jangan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu di pondok ada pengajian kitab tafsir Jalalain. Diambil langsung oleh beliau Kiai Haji Muslim Nawawi. Besok datang nggak? Datang sih. Itu seminggu sekali ya? Seminggu sekali setiap hari Sabtu. Oke, terima kasih Ustadz Vito. Saya sekarang mau tanya ke Ustadz Alfi. Oke, boleh. Yang lebih mungkin sudah buka kitabnya beribu-ribu tahun lalu. Kemungkinan aman sih kemungkinan. Oke, aman ya. Jadi gini Ustadz Vito, Ustadz Alfi. Kita kan sudah masuki tahun 2024 sih ya. Oh ya, benar sekali. Kan yang katanya banyak kan mengatakan tahun panas. Tahun panas gimana ini? Oh iya, makanya dari tadi sumuk. Tahun panas. Tahun yang nggak ada AC. Tahun panas ini karena ada tahun itu tahun pemilihan presiden. Oh, tahun pemilu. Pemilihan presiden jadi pemimpin Indonesia ini. Yes. Jadi gini, yang saya mau tanyakan gini Ustadz Alfi. Gimana sih? Harus kayak gitu banget ya. Gak apa-apa. Mungkin dia efek dari panas gak ada AC. Lanjut pengawal. Jadi gini. Dadanya cair. Jadi gini ya, Ustadz Alfi, dan saya mau tanyakan gini. Apa sih ciri-ciri atau tips-tips yang kita mau memilih pemimpin yang baik yang ada dalam kitab Jalalain itu gimana? Yang saya tanyakan, apakah pemimpin itu suka goyang-goyang? Apakah pemimpin itu suka Arahnya kemana itu? Arahnya kemana? Goyang-goyang, ngobrol janji. Salah pakai baju saya. Saya copot dulu ini ya Allah. Apa yang gemoy? Gimana? Yang ada di Jalalain itu, pemimpin yang baik gimana caranya memilih pemimpin yang baik yang berarti kriteria pemimpin yang cocok untuk dipilih. Iya gitu ya. Oke, baik, saya akan jawab. Mungkin ini jawaban saya mengambil dari tafsir Jalalain, tafsir Al-Qur'an yang ada di kitab Jalalain. Ada beberapa surat yang menjelaskan tentang kepemimpinan.
Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha wa idza hakamtum an tahkumu bin nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ya'murukum innallaha ya'muru innama ya'idukum innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Itu yang An-Nisa ayat 58. Itu ya kan artinya bukan lebih. Sebenarnya gimana tafsirnya itu? Jadi seorang pemimpin yang menyampaikan amanat kepada seorang pemimpin harus menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi apabila seorang pemimpin itu mengatakan janji-janjinya, nah dia harus bisa menepatinya karena janji adalah amanat dan amanat harus ditepati. Seperti utang lah amanat itu. Itu kalau surat An-Nisa ayat 58. Dan juga masih ada lagi surat Al-Mu'minun ayat 8. Gimana ini langsung artinya apa ayatnya? Ayatnya. Supaya nanti teman-teman juga tahu. Soalnya kan bagus Ustadz kan juga soalnya bagus. Mungkin reading saya tadi. Soalnya memang setiap kalau Ramadan Ustadz ini tuh kalau di pondok membaca murotal begitu. Gitu ya, Mas. Memimpin deresan santri-santri begitu. Makanya memang sudah terlatih. Jangan-jangan Ustadz Alfi yang biasanya suaranya di Masjid Agung itu bukan? Iya. Harus saya cukup. Mungkin ayat Al-Mu'minun 8 kurang lebih bunyinya begini. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Nah, yang artinya sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Itu Al-Mu'minun ayat 8. Nah, kesamaan kedua ayat tentang An-Nisa ayat 58 dan Al-Mu'minun ayat 8. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang amanat. Amanat tadi adalah janji adalah hutang. Nah, seorang pemimpin harus bisa membayar utang atau menjaga amanatnya tersebut. Nah, itu pada intinya itu harus bisa menjaga amanatnya. Jadi, kalau menurut saya ya kriteria memilih pemimpin satu yang bisa dijaga yang bisa dijaga omongannya, janji-janjinya, dan amanatnya itu harus ditepati. Mungkin itu yang paling penting. Berarti seorang pemimpin itu nggak boleh ingkar ya? Nggak boleh ingkar. Iya, nggak boleh ingkar, harus menjaga janji-janjinya, omongannya. PTW panas banget. Jadi ya salah satunya cara kita memilih seorang pemimpin itu kita lihat orangnya itu amanah enggak. Satu amanahnya apa enggak? Mungkin kalau itu cuma ada ayat itu atau masih banyak lagi sebenarnya? Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Tapi nanti kalau saya jelasin di sini semuanya nggak cukup nih. Cukup ya apanya? Apanya yang cukup? Satu episode podcast PWR nggak cukup. Berarti kita harus buat episode Kedua. Iya. Nanti besok. Oke, besok. Mungkin untuk ringkasan kriteria pemimpinnya, yaitu satu bertakwa dan jujur, dua istiqomah dalam hal kebaikan, yang ketiga jelas amanah, yaitu dapat dipercaya, entah dipercaya omongannya, dipercaya tindakannya, yang ketiga punya wawasan luas. Masa pemimpin nggak punya wawasan banget? Kalau Jangan dipilih ya. Wawasannya luas, nggak amanah gimana tuh Ustadz? Ya kayak janji-janji manis doang lah. Iya. Jadi kayak janji-janji manis doang ya terus ya nggak nepati omongannya lah. Ya, jangan dipilih, kan itu hak kita. Nah, oke. Terus apa lagi tuh Ustadz Alfi? Yang terakhir pengalaman dan berani dalam diplomatika negara. Jadi ya kayak misalnya kita harus datang ke negara lain kayak ada ya kayak misalnya contoh kemarin Pak Jokowi ke mana ya, Rusia kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ngapain tuh di sana? Ya mungkin urusan kenegaraan. Urusan kenegaraan, bertemu Presiden Putin, Ya, kemudian mungkin ada kebutuhan bahan baku dari Indonesia yang nggak ada. Kemarin tuh juga ketemu Kim Jong Un ya? Iya. Yes, nah itu kemarin sebagian dari kerjasama Alfi negara. salah satu fansnya Kim Jong Un. Muka aja mirip gitu. Mungkin lebih sama guru gembulnya. Gembol. Tadi setelah berani apa Ustadz Alfi? Setelah berani kriteria salah satu ya selain dari berani itu tadi. Yang terakhir itu rasa peduli. Itu gimana ya maksudnya? Rasa peduli maksudnya sesama teman jahat atau gimana? Bukan, rasa peduli kepada rakyatnya ya. Itu Tapi penting. sampai sekarang masih banyak yang miskin sih. Ya itu sih Rasa bukan kemanusiaan. rahasia negara. Oh.
Ya itu kita angkat tangan lah ya. Oke. Itu nanti kita kembalikan lagi kepada pemimpin negara kita yang besok. Nanti nggak tahu siapa sih. Semoga aja pemimpin kita amanah. Amin. Itulah harapan kita semua. Adanya podcast ini gitu kan. Ya, Iya. semoga adanya podcast ini ya bisa jadi salah satu referensi untuk teman-teman yang gimana sih cara memilih pemimpin yang baik dan benar itu. Nah, sesuai yang dijelaskan oleh Tafsir Jalalain tadi Iya, pandangannya dari benar. Ustadz Alfi. Benar sekali. Nah, terus yang terakhir ya tadi terima kasih Ustadz Alfi. makasih Terima Ustadz kasih. Alfi, saya sudah jawabannya sudah dijawab. Ustadz Vito, makasih. Ya. Terus Ustadz Durun. Ustadz Durun Bung juga. Durun, ya? Bung Durun, Bung Durun. Bung Durun. Saya bukan Ustadz. Oh, iya. Saya bukan Ustadz. Kalian gimana? saya bukan Ustadz. Nah, Memang boleh semirip itu. Nah, kita lanjut lagi ya pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya bukan pertanyaan sih kayak closingan lah ya. Jadi, Closing statement kah? bisa dibilang seperti itu. Jadi yang terakhir ini untuk Ustadz Alfi dan Ustadz Vito dan mungkin Bung Aul juga kalau mau berilah. Oke, Nah, oke, itu oke. boleh juga. Oke sih, Bu Aul dulu. boleh. Boleh. Kita mulai dari Bung Aul ya. Iya. Bu Aul dulu. Bu Aul dulu. Udah. Kita mulai dari yang paling pojok. Dari pojok dulu, Kak. Nah, dari Ustadz Alfi. Ustadz Alfi. Gimana nih? Gini Ustadz Alfi, kan banyak kan teman-teman kita yang di luar sana yang masih kuliah, entah itu mondok, kuliah, terus ya segala macam lah dia menuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Nah itu kira-kira Ustadz Alfi pesannya apa tuh ya untuk mereka semua teman-teman yang lagi menuntut ilmu? Ada pesan atau apa yang mau disampaikan oleh Ustadz? Monggo silakan. Buat kalian yang sekarang lagi nuntut ilmu, tetaplah semangat karena itu pengalaman kalian yang akan kalian ceritakan untuk anak cucu kalian. Intinya tetap semangat. Nah, berarti pokoknya kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Nah, kalian semua yang nonton, awas aja nggak semangat ya. Nah, terus selanjutnya, ya Ustadz Vito, monggo. Kalau dari saya, apapun yang terjadi, biar tetap terjadi, saya tetap ngaji aja. Dia everyday. Ngaji everyday. Ngaji everyday. Everyday, everything, every time. Nah, ini yang terakhir nih ya. Oke, Aul, saya mau cuma nambahin aja ya. Oke pemirsa, dari saya pesan untuk semua yang bergelut dengan keilmuan dan saya jangan bilang hi kids pada calon anakmu, tapi bilanglah kepada anakmu ngaji. Top komen. keren sih. Enggak, saya cuma nambahin. Berarti kita jangan bilang hey kids. Iya. Jangan ya, hey kids ya. Hey anak ngaji. Jangan. Ya pokoknya terima kasih lah buat teman-teman Ustadz Alfi, Ustadz Vito, dan Ustadz Aul. Sekarang udah jadi Ustadz. Bisa jadi Ustadz ya tadi. Enggak berat katanya Ustaz, kita berat kata Ustaz. Berat sekali. Ini Apa yang berat? Bukan badannya. Berat badannya, berat Tanggung juga jawabnya panggilan Ustaz ya. Mungkin kayak itu ya kan. iya, memang benar sekali. Mungkin yang kita nanti di akhirat kan gedoli sarungnya Ustaz ini ya. Oh, iya, Masuk. Iya, ini Ustadz Vito. kalau saya udah ada yang sobek gandul ini ya Allah. Murid-murid saya diganduli satu-satu ini udah ada yang sobek. Ya mungkin dalamnya yang saya gedoli. Tit. Jangan offset. Ya, oke. Mungkin cukup lah ya kita berbincang-bincang mengobrol tentang apa sih jalanan itu ya seputar jalanan lah kita ngobrol dan pemilu yang lagi panas marai sumuk ini. Nah, ya terima kasih untuk Ustadz Alfi dan Vito, Bung Aul juga yang sudah menemani saya, Ustadz yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobrol di sini di PWR. Nah, PWR. Nah, itu terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya semoga video ini bisa bermanfaat lah ya untuk teman-teman Amin, semua amin. yang menonton. Amin. Dan terima kasih juga untuk tim-tim dari Muhammad Siddiq yang telah memberikan tempat fasilitas untuk kita bisa ya membuat video di sini. Terima kasih ya pokoknya semua teman-teman yang sudah juga terima kasih untuk Bapak dosen Pak Arif Oh iya. Nur Safri. Terima kasih. Berarti kesimpulannya gini ya guys semuanya. Kesimpulannya tentang kita podcast tadi, kesimpulannya bahwa satu kitab Tafsir Jalalain adalah kitab primer dalam semua pondok di Nusantara ini dan menjadi semua rujukan untuk semua tafsir dalam Al-Quran, yaitu salah satunya adalah kitab Jalalain. Ya, betul. Yang kedua adalah
tentang pertanyaan saya tadi tentang pemimpin yang baik itu gimana. Dari Ustadz Alfi berjalannya 1, amanah, 2, dapat dipercaya dan segala sesuatu itu. Ya. Mungkin Berani tadi kan. dia berani semuanya itu. Terus cukup Tadi. sekian dari kita. Oh, iya. Oh ya, cukup sekian dari kita semuanya. Terima kasih semuanya. Saya Bung Aul dan Bung Durun Runs. Saya Alvito. Saya Nasruddin Alfi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Ya. Oh, makan baru lagi. Ini.